This is my first exhibition in Auditu Art. Beberapa tahun sekarang ini saya sering berpameran tunggal. Tema yang dipakai kali ini adalah antara, kalau diterjemahkan dalam bahasa, antara kecerdasan intuisi dan intelijensi. Saya bekerja dengan kedua kecerdasan itu. Sebagai seniman, saya lebih banyak menggunakan intuisi, tetapi sebagai seniman juga yang dididik dengan gaya barat, saya juga harus bekerja dengan kemampuan logika atau intelijensi. Itu yang menjadi inspirasi pameran kali ini. Saya bekerja dengan Auditu Art sudah sekitar hampir 2 tahun. Kalau tidak saya salah di tahun 2011, jadi itu pertama kali saya bekerja dengan Auditu Art. Bekerja sampai sekarang, jadi mungkin sudah sekitar 2 tahun, dan puncaknya adalah dengan pameran tunggal kali ini di sini. Beberapa tahun terakhir ini saya banyak mengangkat tema-tema dari bacaan-bacaan saya. Saya memang dari mahasiswa sangat senang dengan membaca. Bacaan-bacaan tersebut menjadi inspirasi bagi saya untuk membuat lukisan. Ada beberapa kata-kata atau kalimat yang menurut saya menarik, dan itu saya sampaikan kembali di lukisan, dan saya tulis ulang di lukisan saya. Dari persoalan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan saya pikir itu bisa menjadi tema-tema yang menarik. Saya membaca tulisan Dalai Lama dan saya sangat-sangat tertarik dengan Dalai Lama. Untuk menggambarkan itu dengan figur-figur rasanya kurang tepat. Akhirnya saya menggambarkannya dengan menggunakan tulisan di atas kanvas. Maksudnya adalah apa yang saya baca itu akan saya bagi dengan penonton. Semoga apa yang saya baca, apa yang saya serap lewat buku-buku juga bisa juga diserap oleh pemirsa yang lain, pemirsa lukisan saya. Ya. Childish series itu pernah saya buat setelah saya kuliah sekitar tahun 2006 dan 2007. Saya terinspirasi dengan goresan lukisan yang dibuat oleh anak-anak di bawah sekitar 5 tahun ke bawah. Kebetulan juga saya sekarang punya bayi, terus saya juga punya keponakan banyak. Jadi anak-anak kecil umur di bawah 5 tahun, mereka sering menggambar di atas kertas. Setelah saya lihat, wah ternyata ini adalah goresan yang paling bagus, goresan yang paling murni. Akhirnya saya adopsi di lukisan saya. Saya mencoba memakai pola mereka bekerja. Kadang-kadang mereka menggambar sambil bercerita, dan itu saya coba saya lukis ulang di atas kanvas saya. Jadi saya biasanya melukis sambil membuat cerita, kadang-kadang juga sambil berbicara sendiri, tidak ada orang. Nah, hasilnya bagi saya sangat bagus dan sangat inspiratif. Saya bisa bebas menggores apa saja, bercerita apa saja tentang bacaan saya, tentang pengalaman saya di atas kanvas melalui goresan anak-anak tersebut. Ada beberapa masalah di lukisan tersebut. Pertama, saya sebagai pelukis yang mungkin sudah sekitar 15 tahun, itu ada kesulitan untuk menggambar seperti anak-anak menggambar, karena tangan saya mungkin sudah terlatih. Berbeda dengan anak-anak yang tulisannya kaku, gambarnya naif. Kalau saya mungkin lebih cenderung ekspresif dan mungkin lebih terampil. Akhirnya solusinya adalah dengan menggunakan dua tangan kiri dan tangan kanan. Jadi saya bekerja melalui dua kemampuan. Pertama, kemampuan tangan kiri dan kemampuan tangan kanan. Saya mencoba untuk membuat itu senaif mungkin, karena dengan tangan kanan sepertinya itu tidak bisa tercapai. Akhirnya saya pakai dengan tangan kiri, dan sampai sekarang itu menarik bagi saya. Rasanya kurang tepat kalau saya disebut sebagai seniman grafiti, karena saya tidak berangkat dari sejarah seni rupa grafiti awal yang berangkat dari jalanan. Tetapi saya adalah pelukis akademis yang selalu bekerja lebih banyak di studio. Mungkin inspirasinya bisa berangkat dari grafiti di jalanan, tetapi rasanya kurang tepat kalau saya dibilang sebagai pelukis kaligrafi. Mungkin lebih tepat saya dibilang adalah pelukis kaligrafi mungkin untuk di beberapa bagian lukisan.
tidak sepenuhnya saya menggunakan teks sebagai elemen, tapi ada juga beberapa karya yang sangat abstrak dan ekspresionis. Mungkin saya lebih tepat disebut sebagai pelukis ekspresionis. Iya, kalau seniman membuat lukisan harus ada dua sisi yang harus disampaikan. Pertama, lukisan tersebut harus menarik. Menarik maksudnya lukisan tersebut harus bagus, tapi juga harus bisa menyampaikan pesan-pesan. Pesan-pesan di lukisan saya ada beberapa pesan yang saya kutip, mulai dari ekonomi, politik, sosial, budaya. Itu tergantung inspirasi saya, tergantung bahan bacaan saya, tergantung apa yang ingin saya sampaikan. Tapi ada juga di beberapa lukisan yang tidak menyampaikan pesan apa-apa, misalnya seperti Charlie Series. Itu adalah seri-seri lukisan yang memang mengeksplorasi alam bawah. Saya sebut alam bawah adalah karya-karya yang lebih cenderung menggunakan intuisi. Sebenarnya sebagai media untuk bermain-main, menggores tanpa beban, ya sebagai pelampiasan kalau kita punya masalah. Jadi ya menjadi pleasure bagi saya. Seni sebagai tempat-tempat bermain dan tempat-tempat membuang unek-unek saya. Lukisan ini berjudul Art Pleasure. Jadi tentang seni-seni tanpa tekanan. Lukisannya masih terinspirasi dari lukisan yang dibuat oleh anak-anak. Mereka bebas menggores tanpa harus punya beban apa-apa. Mereka senang bermain seperti di sini. Ini mengingatkan saya waktu masih kecil. Saya sangat senang menggambar gunung. Semua orang pasti pernah menggambar gunung dengan dua puncak, terus ada sungai di bawahnya. Ada beberapa tulisan yang saya buat sebenarnya tanpa maksud apa-apa, saya buat cuma sekedar sebagai tanda-tanda, dan ada dua figur seperti anak-anak menggores, menggambar mama atau papa, seperti itu. Jadi ya seni sebagai tempat bermain. Di lukisan saya menggunakan berbagai macam medium, mulai dari akrilik, spidol, pena, kapur tulis, kapur cat minyak. Seperti di lukisan ini lukisan yang menggunakan berbagai media. Judulnya My Father's Story and Car. Ini lukisan, salah satu lukisan yang menyentuh bagi saya. Jadi lukisan ini bercerita tentang ayah saya. Dia seorang tukang, kalau di Indonesia kita sebut montir. Jadi dia bekerja untuk memperbaiki mobil-mobil yang rusak. Lukisan ini kenapa saya buat? Karena itu adalah sesuatu ironi gitu. Seorang ayah saya bekerja hampir tiap hari, memegang mobil, memperbaiki mobil. Dia punya cita-cita untuk mempunyai mobil baru. Tetapi sampai ayah saya meninggal pun sampai sekarang dia tidak punya mobil sampai dia meninggal. Dan akhirnya saya buat lukisan ini buat ayah saya, ceritanya tentang ayah saya dan cita-cita dia untuk mempunyai mobil yang sampai sekarang tidak kesampaian.